Sudah bisa diajak bicara? Ya. Sebelumnya di mana? Terpenjara. Korinnya ini. Oh, bukan Ruf Al-Sukmanya, bukan. Di mana sekarang? Di mana itu? Yang punya jasad tadinya? Yang punya jasad sudah meninggal tertabrak dulu. Kecelakaan di daerah Pawenjayan. Tahu kemana sekarang? Ruhnya ditangkap di bawah. Di bawah oleh siapa? Oleh iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, subscriber dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami di Cakrawala Santri. Berjumpa kembali seperti biasa, kita akan membuat sebuah konten, mudah-mudahan banyak hikmah pelajaran positif yang dapat diambil, khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk yang melihat konten-konten yang saya sudah buat. Jadi saya doakan kepada para subscriber, para sahabat sedulur Cakrawala Santri dimanapun yang kalian berada, semoga dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dilimpahkan apalagi segala urusannya ya. Semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang belum mendapatkan jodoh nanti akan segera didatangkan jodohnya dan sampai menjadi pasangan keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Dan serta yang belum dapat momongan, semoga segera diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang sedang sakit, para sahabat Cakrawala Santri, semoga diangkat sakitnya dan juga menjadi ujian, jadi ladang pahalanya yang dapat dipetik menjadi ladang pahala nantinya. Nah, juga untuk semua yang para keluarga yang mungkin ada masalah atau apapun, semoga segera terselesaikan secara baik ya, dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan juga kita di sini untuk para sedulur-sedulur yang berada yang hadir di sini, semoga juga selalu diberikan istiqomah dalam menjalankan semua amalan-amalan yang sudah diberikannya masing-masing ya. Semoga kita tetap terus berjuang sesuai dengan dawuh guru kita. Nah, kali ini saya dan sudah ditemani oleh Pak Mustafa sebelah kiri saya. Sehat Pak Mustafa? Alhamdulillah. Ya, masih semangat Pak? Masih semangat. Alhamdulillah, tetap kita selalu berjuang ya Pak ya. Nah, ini kita kembali dari rekan jamaah ya, jamaah yang dimana ini terkait dengan ingin mengetahui atau tentang ini putri nih Pak ya? Putrinya ya. Usia berapa ini Pak waktu itu Pak? 33. Usianya 33 tahun, jadi masih belum keluarga Pak? Oh, sudah keluarga ya, sudah keluarga, sudah anak satu, dan alhamdulillah sudah diambil oleh yang kuasa. Teman-teman di sini ada kejanggalan gitu Bang ya? Ada kejanggalan, hanya pengen mengetahui saja. Mudah-mudahan kita dalam mediasi diberikan kemudahan, kelancaran, tidak ada halangan apapun ya. Ya seperti biasa, saya akan melakukan pembentengan terlebih dahulu dari mulai
tubuh mediator dan juga ruangan tempat ini akan saya coba bentengi biar agar tidak ada penyusup yang masuk atau yang memberikan informasi-informasi palsu, biar tidak salah sasaran ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Siap yang Pak Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Guru saya Sang Hyang Nurjanirwana, tubuh mediator Pak Mustafa terbenteng berlapis-lapis. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terbenteng berlapis-lapis. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada yang bisa menerobos bentengan yang saya buat. Tidak ada yang bisa memberikan informasi palsu. Hanya yang saya tarik saja yang akan dapat masuk ke dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan ini dalam semuanya terkunci terlebih dahulu, dibersihkan energi-energi negatifnya. Sallallahu menguap mulai pori-pori kulitnya semuanya. Sallallahu. Baik, di sini saya juga mau mencoba menarik yang mengetahui tentang kejadian pada saat itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlabi atini mahabbatakum. Dan izin Guru saya Sang Hyang Nurjanirwana yang mengetahui kejadian atas meninggalnya Mbak Sulisul Koma binti Nur Sahidin pada saat itu, yang tahu persis sosoknya sudah tersedot ke telapak tangan saya. Allah. Allah masuk ke dalam tubuh mediator secara perlahan, relax Allah, dan mulai dikuasai. Hanya yang asli yang dapat masuk ke dalam tubuh mediator. Dan bisa diajak komunikasi sesuai bahasa manusia yang mudah dipahami. Permisi. Dengan siapa ini? Dengan Sulis. Mohon maaf sebelumnya, saya akan protek terlebih dahulu. Jika itu adalah kebenaran, itu nggak akan mengefek apapun dalam tubuhnya sampean. Dengan izin Guru saya Sang Hyang Nurjanirwana, jika ini adalah penyusup, jika ada pembohong, dusta, tubuhnya akan terpotong-potong dengan otomatis. Allah. Benar? Atau hanya apa korin? Ayo, sekarang dia sampaikan, kalau bohong kamu akan tubuhnya akan terpotong-potong. Namanya siapa? Sulis. Sulis siapa? Sulistiwati. Sulistiwati. Oh, bohong ya? Ya? Yang benar. Kamu siapa sebenarnya? Sulis. Sulis siapa? Dari golongan apa? Dari golongan jin. Oh, jadi bukan nama yang dimaksud ini ya? Bukan. Lah kok kamu yang masuk ini, apa ada keterkaitan dengan nama ini? Saya tersedot ke tanganmu. Oh gitu. Jadi nggak ada ikatannya dengan ini, nggak ada kaitannya? Ya saya mengetahui kejadian itu. Oh, yang mengetahui ya. Oh,
Jadi bagaimana? Boleh diceritakan waktu itu? Menyedihkan. Oh, ya boleh diceritakan. Kenapa kok kamu ikut sedih? Karena waktu itu saya melihat dia di tabrak mobil. Oh, gitu ya. Apakah ada unsur-unsur lain? Apakah itu murni karena kecelakaan? Iya, Murni kecelakaan. iya, dia berjalan di sebelah kiri kemudian ketabrak mobil. Jadi tidak ada unsur negatif lainnya ya? Tidak ada. Tidak ada. Oh, jadi karena Anda itu melihat jadi ikut merasa kasihan ya? Iya. Ya. Pada saat itu berarti kamu tinggal di area situ? Iya, di jalan raya situ. Ya. Nah terus ketika itu kecelakaan itu kemana ininya? Kamu mengetahui? Langsung kemana? Irunya terbawa. Terbang? Dibawa. Dibawa oleh siapa? Oleh situ. Siapa? Pasukan gelap. Pasukan gelap? Iya. Loh, kok pasukan gelap yang bawa, kenapa? Iya, dia yang menyambar itu nyawanya. Oh, jadi berarti ada sesuatu yang lain dong kalau kayak gitu. Ya kejadiannya normal, tapi turunnya dibawa sama. Atau mungkin ada yang memasang perangkap seperti itu di jalan itu? Ya di situ kan biasanya ada emang. Atau mungkin yang Karena jalurnya itu jalur pesugihan. Nah iya maksud saya itu. Iya. Oh, jadi ada yang masang di situ untuk tumbal itu ya? Iya. Masya Allah. Jadi dibawa oleh yang mempunyai pasukan itu ya? Iya. Yang ditugaskan itu ya? Iya. Kenapa kok malah mencarinya dengan yang orang lain itu dan seperti itu ya? Karena dia memilih yang baik. Oh, memilih yang baik. Iya. Yang lugu, yang baik, yang bersih. Oh, gitu ya. Masya Allah. Jadi sekarang itu masih di sana ya? Masih di penjara di sana. Dijadikan apa? Dijadikan budak. Dijadikan budak. Masya Allah. Coba nanti saya hadirkan ya. Coba saya nanti mudah-mudahan guru meridhoi, Allah meridhoi ya. Coba nanti saya akan hadirkan. Kamu nanti keluar ya nanti ketika saya hadirkan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, dengan izin kepada saya. Sukma atas nama Sulisul Komah binti Nur Saidin yang telah diperangkap oleh tumbal pesugihan. Kerangkengnya lepas, sallallahu alaihi Allah. Penjara lepas, langsung terseret ke lepak tangan saya, Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Allah. Masuk. Bebas semua. Yang menghalang-halangi semuanya. Terbentang berlapis-lapis. Tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang mendengar. Semuanya senyap. Hanya yang di sini saja yang bisa mendengar. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara ini? Tubuhnya yang luka-luka nantinya kembali sembuh. Dengan siapa ini? Ayo.
tulisnya nanti kamu tanya dulu ya. Permisi, ini jenengan dengan siapa? Sudah bisa diajak bicara? Ya. Sebelumnya di mana? Terpenjara. Mohon maaf ya, saya coba protek kembali dengan izin Sang Hyang Widi Wana. Jika ini penyusup langsung akan terpotong-potong. Allah. Sallallahu. Siapa dengan siapa nih? Saya? Ya? Korinnya si Mbak Nur. Oh. Korinnya ini. Korinnya. Oh, bukan huruf atau sukmanya bukan. Bukan. Di mana sekarang? Di mana itu? Yang punya jasad tadinya. Yang punya jasad sudah meninggal tertabrak dulu. Kecelakaan di daerah Pawenjayan. Tahu kemana sekarang? Ruhnya ditangkap di bawah. Dibawa oleh siapa? Oleh iblis. Oleh iblis. Dibawa kemana? Dibawa di penjara jadikan budak di sana. Apa yang suruh dilakukannya apa? Suruh melakukan apa? Di sana seperti budak untuk bekerja. Disuruh-suruh gitu ya? Ya, disuruh-suruh mencuci. Seperti pembantu. Oh gitu. Nah, kamu sendiri di mana tadinya? Kembali ke alam mana? Ya, masih di daerah situ. Masih di situ kamu? Iya. Mereka kembali alam sana sendiri? Masih di daerah situ di bawah. Ya. Sebetulnya itu harusnya waktunya sudah meninggal atau belum? Harusnya belum. Ya kenapa kamu ya maksudnya kok masih di situ? Berarti waktunya belum belum tiba ya? Belum habis. Ya. Berarti itu masih di kerangkeng? Iya masih. Ya. Jadikan budak di sana. Coba kamu lihat ya nih ya, nanti dilihat ya. Dengan izin Guru Sang Hyang Widi Wana. Atas nama Sulisul Komah yang di kerangkeng di penjara yang menjadikan budak. Semua kerangkengnya hancur Allah. Rohnya langsung hadir masuk. Terus semuanya masuk ke dalam tubuh Mediator Allah. Sombong. Permisi. Iya. Salam Bapak. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen sama Mama. Sama Ibu. Salam ya Pak ya. Jenengan di mana? Di penjara. Jenengan itu atas nama Sulisul Komah? Ya, kalau bohong kamu akan tahu sendiri loh ya. Badannya akan terpotong-potong nanti. Sang Hyang Widi Wana. Diapakan saja di sana? Dipukuli. Luka-luka bekas kulit sembuh semuanya dengan Sang Hyang Widi Wana, semuanya sembuh. Allah.
sembuh semua, energinya kembali normal, lukanya tumbuh total, sakitnya hilang. Alhamdulillah. Tinggalnya di mana waktu itu? Dia bawa langit. Di awan-awan. Di awan-awan. Di melayang-melayang. Oh, nah katanya dijadikan budak. Iya, ditangkap di atas. Dan dibuat menjadikan budak. Maksudnya di kayangan atau di mana? Iya. Kayangan. Kayangan berapa? Kayangan 7. Kayangan 7? Iya. Suruh ngapain aja? Biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai wanita. Ya. Terus berarti kehidupannya di sana bagaimana? Menyedihkan karena bukan alamnya. Kemudian karena belum jatahnya sudah di sana, ya pasti terpaksa. Belum ikhlas dengan jasa dan keduniaan yang ada di sini dengan anak istri, dengan anaknya, bukan keluarganya. Masih sedih. Ya. Terus kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang kamu dapatkan di sana juga dipenuhi atau tidak? Tidak ya. Iya, hanya budak ya pasti hanya sekedar makan dan pokok. Ya. Selama sudah berapa lama? 3 tahunan. 3 tahun. Ya. Terus temannya banyak juga di sana? Banyak. Itu yang kejadian korban di daerah Onjen ke sana, hampir semuanya di sana. Orang pelakunya hampir sama. Pelakunya sama. Iya, itu para pencari tumbal kesugihan. Itu orang daerah-daerah situ juga atau orang jauh? Ada yang orang situ, ada yang orang jauh, tapi tempat pencariannya di daerah situ. Dia ngambilnya kemana sih? Ngambilnya orang yang lewat, yang baik-baik, yang lugu. Enggak, maksudnya ngambil perjanjian itu di mana dia? Oh, itu beda-beda. Ada yang ke Gunung Kawi, ada yang ke Gunung Serandil, ada yang ke Gunung Cermai, ada yang ke bagian utara ke Dewi Lanjar. Ya. Yang semuanya pesugihan, yang tumbalnya nyawa. Jadi ngambilnya korban yang lain ya, bukan dari keluarganya sendiri ya? Ya, mencari yang bisa dijadikan korban, karena nanti ketika sudah nggak bisa, maka dirinya yang akan jadikan korban. Pasti mencari orang lain dulu. Nah itu kalau masang tumbal seperti itu, masang di jalan itu bagaimana? Tahu nggak? Iya, itu selalu dipasang waktu malam. Kadang dalam bentuk taburan beras kuning, kadang dalam bentuk taburan air. Di dalamnya sendiri itu ada sosok apa? Itu sosok Gandharwa yang nanti akan membuat orang yang menjadi korban itu tidak ingat apa-apa. Dipengaruhi oleh itu ya? Iya, jadi seolah-olah jalannya kadang lurus, kadang berbelok, kadang seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal di depannya mobil. Nah itu mereka tuh mencari yang tipikal seperti apa? Tipikal yang baik. Yang baik. Iya, karena korban pasti dipilih yang terbaik. Tapi kalau misalkan orang tersebut, misalkan orang berpergian, semua kan orang berpergian itu misalkan membaca doa bagaimana? Kalau membaca doa pasti dia akan ingat. Jadi ketika mau diambil ruhnya, yang mau ngambil dia nggak kuat mendekat. Yang mau menjadikan korban dia nggak bisa. Jadi yang bisa itu yang orang-orang lalai, tidak baca doa. Jadi nanti akan kecelakaan. Iya, bisa dijadikan korban lewat kecelakaan. Jadi ketika orang yang berpergian itu berdoa itu enggak? Tidak, ada malaikat yang melindungi, mengawal dia. Ya. Mungkin waktu dengan berpergian itu lupa ya? Iya, karena waktu itu terburu-buru. Terburu-buru. Iya, jadi
lupa ngebaca doa, menyeberang kejadian ketabrak. Semua. Ya, itu juga sudah menjadi takdir. Ya, sekarang nanti sudah nggak di ini lagi kan, sudah nggak di Kerangkeng lagi. Sekarang enggak, masih di sini. Nanti nggak tahu dia bilang gitu tidak. Ya nanti disempurnakan saja, nanti ikut amalan dari guru saya ya, Sang Hyang Nurjanirwana ya. Nah, Bapak jenengan juga sudah ikut. Iya. Biar sama-sama menjalankan acaranya beliau nanti. Insya Allah itu nanti akan terbentengi dan tidak akan diambil lagi ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Bapak tolong bimbing doakan Bapak. Ya, jalan. Ya, coba kita sama-sama bareng-bareng mengucap 2 kalimat syahadat ya, biar sempurna ya. Yo, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ilmunya dari Sang Hyang Nurjanirwana yang terpilih sekarang masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, beserta dengan tata caranya Allah. Komplit semuanya, sallallahu. Bisa langsung dijalankan. Allah. Bagaimana? Alhamdulillah. Terima kasih, Mas. Bagaimana rasanya sekarang? Alhamdulillah Tenang ya. Sudah Nggak usah khawatir, sudah dijalankan saja itu. Insya Allah dengan sendirinya akan bisa membentengi dirinya dengan sendiri. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah dari berkat Bapak jenengan direct ajarannya dari beliau Sang Hyang Nurjanirwana. Ya. Nah itu waktu biasanya itu yang bekerja, yang menghalang-halangi atau yang menyamarkan, mengaburkan pandangan itu semua itu dari makhluk apa ya? Ya, dari makhluk perewangan mereka. Yang disuruh itu ya? Iya, jadi ada paketan yang tugasnya untuk mencari korban. Pasti biasanya diawali dari mulai dari gang sebelum masuk ke jalan raya. Itu dia sudah mulai ragu, tidak ingat, dipengaruhi. Oh gitu ya? Iya, misalnya mau nyebrang ke arah barat dari sebelah timur 20 meter dia sudah mulai dimasuki atau mungkin kesadarannya mulai dipengaruhi. Kemudian di jalan biar dia tidak pakai akal sehat, akhirnya nyebrang maunya sendiri. Ya. Nah itu kalau boleh tahu tidak itu harus perlu upgrade-kan lagi nggak itu untuk pemasangannya sendiri? Kalau upgrade setiap orang pasti dia sesuai target. Ketika sudah terpenuhi dia upgrade lagi ke korban yang lain. Selama masih dia ikut perjanjian pasti akan mencari terus. Nah ketika mendapatkan tumbal untuk korban itu apa yang diperoleh yang mempunyai perjanjian pesugihan itu? Hartanya kan berkali lipat naik. Langsung itu ya? Langsung. Kalau usaha pasti akan cepat berusahanya maju. Kalau pertanian akan langsung panennya melimpah. Gitu ya. Iya. Kalau peternakannya akan bagus. Baik. Ini dengan Mbak Saidin sendiri ada yang mau ditanyakan nggak Mbak? Waktu itu apa ada teman-teman yang kiri dengan anak kula Onten Mbak, termasuk tangga dekat. Nggih, pernah kilen. Waktu itu kan anak saya kan lagi
ngurusi mertua lagi sakit. Nggih. Waktu itu. Jadi mungkin dia mau mengantar anak ke sekolah di TK di Al-Ikhlas. Dia mungkin agak melamun karena lagi ngurusin orang tua. Iya. sakit. Lagi banyak masalah dan pekerjaan, banyak pikiran nggih. Terus urusan ekonomi juga waktu itu juga lagi berdagang bisnis online minuman yang dari Kesehatan. Bekasi. Dari Bekasi minuman apa ini? Ya lagi minuman cross ini kok. Vela cross apa nih minuman. Itu termasuk lagi mandan berlaku jalan lah. Iya, lagi mulai maju nggih. Apa nggak jauh dari rumahnya ya? Iya. Yang kiri dan itu. Sebelah utaranya, Mbak. Ya, ya. Jadi di belakang rumah ya antaranya. Nggih. Sebelah utara di belakang rumah. Ya, ya, ya. Pun betul apa Mbak, ampun di niku Mbak, ampun. Ya, saya sih ikhlas. Ya, dan nanti didoakan bareng-bareng ya, biar jenengan di sana diberikan tempat yang lebih baik, yang layak, tidak dirangkeng lagi, tidak disiksa lagi, tidak diperbudak lagi, tentunya yang itu ajarannya dari beliau Sang Hyang Nurja Nirwana dijalankan. Ya, jadi di sini mbahnya, Bu yang jenengan juga saya terus mendoakan ya. Terima kasih Ki. Oke, sama-sama. Nonton malih, Mbah? Cekap nggih. Kasihan iki ya, Bang. Silakan kembali ke tempatnya yang baru sekarang ya. Malaikat didampingi, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya asalnya yang nanti tempatnya di mana, silakan. Allah. Di bawah. Didampingi terus sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.